Pemirsa, KPK menggeledah gedung Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang dilakukan dalam pengawalan kepolisian. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selesai menggeledah gedung Kemnaker sekitar pukul 4 sore kemarin. Tim penyidik membawa keluar sejumlah tas dari gedung A beserta beberapa orang dengan kemeja putih ke dalam 3 mobil hitam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo kemudian menjelaskan penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kemnaker RI dan penerimaan gratifikasi. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, KPK belum merinci tentang identitas dan peran para tersangka serta hasil dari penggeledahan kemarin. Tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update nanti. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari unsur mana aja Mas? Penyelenggara negara, pihak Kemnaker dan swasta atau seperti apa? Secara lengkap nanti akan kami sampaikan. Kantor Kementerian Ketenagakerjaan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Wamenaker Republik Indonesia Immanuel Ebenezer mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Kemenaker. Ebenezer juga tidak mengetahui kasus yang tengah didalami KPK terkait gratifikasi penetapan tenaga kerja asing. Kantor ini Bapak udah dapat kabar belum? Yang mana? Penggeledahan hari ini oleh KPK. Belum. Itu terkait suap dan gratifikasi penetapan tenaga kerja asing. Gue nggak tahu tuh, gue nggak tahu soal itu. Gue belum tahu. Kan pertama gue udah di Cilegon, datang langsung serapat tadi, kompres udah. Tapi di lantai 5 nggak ada apa-apa bang? Gue nggak tahu. Gue nih wakil menteri yang nggak pernah tahu lantainya di mana. Oke, siap bang. Ya kan? Bang Noel lantai 2 dong? Gue lantai yang ini nih, entah yang mana. Lantai 2 atau lantai 1,5? Oh, 1,5. Gitu. Bang, tapi terakhir soal TKA sendiri gimana sih Bang? TKA kalau mana sih? tenaga kerja asing? Gue belum tahu gue soal TKA. Gitu, belum tahu banget. Gue lagi fokus persoalan di pelaku usaha yang tidak baik ini. Pemirsa, untuk mengetahui apakah ada informasi terkini mengenai operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Tenaga Kerja, sudah ada reporter TV One Yolanda Caniago yang akan melaporkannya untuk Anda. Yolanda, ada update informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan? Silahkan. Ya, baik, selamat pagi Syahda dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja melakukan proses penggeledahan di salah satu Kementerian Republik Indonesia, tepatnya Kementerian Ketenagakerjaan, di mana proses penggeledahan ini dilakukan kemarin siang dilakukan bersama pihak kepolisian begitu, dan di mana penggeledahan ini dilakukan lantaran adanya dugaan kasus suap rencana pengurusan tenaga kerja asing atau RTPKA dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan, di mana pada saat proses penggeledahan dilakukan di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, salah satunya ruang kerja yang berada di bawah naungan pembinaan Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Dan dari hasil penggeledahan kemarin, tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil membawa sejumlah barang bukti berupa 3 tas yang diduga berisi dokumen-dokumen barang bukti dan juga media elektronik. Seperti itu, dan dari keterangan juru bicara KPK sendiri, Budi Prasetyo, mengatakan bahwasanya sudah terdapat
8 nama sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap RTPKA ini sendiri. Namun dari keterangannya sendiri, Budi Prasetyo mengatakan bahwasanya belum bisa menyebutkan atau akan mengupdate kembali nama-nama 8 orang yang ikut terseret dalam kasus tersebut dan akan merinci secara jelas hasil temuan penggeledahan dari proses penggeledahan di Kemenaker kemarin. Dan juga 8 nama yang diduga terlibat itu nantinya akan diproses oleh pihak KPK karena memang 8 nama tersebut sebelumnya sudah diselidiki dari beberapa waktu lalu oleh KPK. Dan Yasirli sendiri selaku Menteri Ketenagakerjaan mendukung proses yang dilakukan oleh KPK sendiri. Dan juga sempat berbincang dengan Emmanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bahwasanya mengatakan belum mengetahui kemarin sudah dilakukan penggeledahan di gedung Kemenaker sendiri. Emmanuel Ebenezer juga mengatakan belum mengetahui terkait kasus TKA yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk saat ini belum ada update terlebih lagi dari pihak KPK sendiri, namun kami akan terus mengupdate kasus ini kepada Anda pemirsa. Sementara demikian, Syahda kembali ke studio. Baik Yolanda, tadi Anda sempat sebutkan bahwa ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum tahu identitasnya. Apakah Anda mendapatkan informasi apakah 8 tersangka itu merupakan pihak dari Kemenakar ataukah pihak swasta? Nah, baik Syahda, memang 8 nama tersebut belum disebutkan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri, namun Yasirli selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa saya sempat sudah memutus kontrak kerja dari beberapa nama yang diduga terlibat oleh kasus dugaan suap ini sendiri. Namun untuk nama-nama siapa saja yang terlibat dan juga peran dalam kasus ini sendiri belum disampaikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Sementara demikian. Terima kasih Yolanda Caniago melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.